The power of netizen. Ya, setelah keikutsertaan timnas Indonesia di Piala Asia Qatar 2023 kemarin dan terhenti langkahnya di 16 besar, suara netizen, aura netizen, ya, fans timnas garis keras menyuarakan, mengaspirasikan STY stay, STY stay, STY stay. Ya, melihat info publik yang sangat besar, ya, sebagian besar menginginkan untuk STY tetap melatih timnas, dan beberapa pengamat besar, ya, karena mereka juga influencer. Ketua PSSI kita yang sangat kita cintai dan sangat kita banggakan, Bapak Erick Thohir, mengadakan rapat terbatas dengan Esko, kemudian melakukan brainstorming dengan beberapa pengamat, salah satunya adalah Coach Justinus, ya, yang punya basis masa banyak. Ya, dan ini saya pikir sumbangsi Coach Justin juga luar biasa untuk perkembangan sepak bola melalui analisis dan pengamatannya, dan saya pikir hak suaranya, aspirasinya juga didengar oleh PSSI. Melalui dua agenda itu dihasilkan beberapa poin, dan ini yang akan kita dalami sehingga kita bisa memberikan perspektif terkait dengan kondisi timnas saat ini dan apa yang dilakukan sampai bulan Juni. Ya, di rapat terbatas, Esko memutuskan bahwa Esko memberikan kewenangan penuh, hak otoritas untuk menentukan pelatih timnas Indonesia. Oke, saya ulangi biar jelas. Esko memberikan kewenangan penuh kepada Erick Thohir untuk menentukan pelatih timnas. Ini yang dikatakan oleh Zainuddin Amali di salah satu interviewnya dengan para media, ya. Nah, kemudian saya kutip dari videonya Coach Justin yang kebetulan beliau diajak untuk brainstorming dengan Bapak Erick Thohir, mengatakan bahwa kontrak PSSI dengan STY ini isinya, bahkan kontraknya dibeberkan ke mereka, salah satunya Coach Justin, sehingga ini adalah info A1 dan sangat valid, ya. Informasi tersebut adalah STY dan PSSI sepakat kontrak STY sampai bulan Juli 2024. Oke, itu poin satu. Yang kedua, selama melatih, target untuk 2024 ini adalah lolos Piala Asia 16 besar. Tantangan berikutnya adalah lolos Piala Asia U23 8 besar, karena timnya kan 16. Fase grup berarti lolos, sehingga menjadi 8 besar. Dan menarik yang disampaikan Coach Justin, ya, bahwa Erick Thohir mengatakan STY Sintayong itu malah ya menginginkan untuk masuk 4 besar sehingga masuk semifinal. Artinya fase grup dilalui, 8 besar dilalui sehingga semifinal. Dan di situ ketemu tim-tim kuat yang ya mungkin bisa jadi, ya, itu tantangan berat. Tapi kita tunggu saja tantangan ini apakah bisa berjalan mulus atau tidak. Iya. Nah, untuk mendukung performa timnas, ya, apa yang dimaui Sintayong dalam hal teknis dengan non teknis disetujui oleh Pak Erick Thohir. Ya, misalkan meminta dokter-dokter keren untuk timnas. Salah satunya adalah salah satu staf pelatih yang dulunya melatih Vietnam, kemudian ditarik, ya, itu berasal dari Korea juga, ya, ditarik ke timnas untuk bisa menyempurnakan fisiknya, ya.
dari pemain timnas. Terus kemudian dari sektor non teknis, dari sisi non teknis, fasilitas yang diminta Sintayong misalkan tempat tinggal, mobil, dan fasilitas lain yang untuk operasional dalam melatih timnas disupport penuh tanpa ditawar. Dan ini menjadi ya dukungan yang bagus. Dari sisi teknis didukung apa maunya Sintayong, termasuk naturalisasi. Ya, ini akan coba dipercepat dan agar Sintayong nyaman berproses di Indonesia. Ya. Nah, dengan 2 poin besar tadi, ya, saya mengelaborasi sedikit atau mendalami atau membuat perspektif baru bahwa Erick Thohir ia akan tetap memegang kesepakatan ini sampai bulan Juni. Meskipun Erick Thohir dikasih kewenangan penuh, misalkan ganti aja STY hari ini, itu bisa karena sudah dikasih kewenangan oleh Esko. Ya. Nah, tapi Erick Thohir itu kan ya salah satu profesional yang kita kenal track recordnya lah ya, sehingga beliau Pak Erick Thohir memegang penuh kesepakatan dengan STY, dan saya yakin pun STY akan melakukan hal yang sama sebagai bentuk pelatih profesional yang dikenal di Asia, kalau dunia mungkin tapi di Asia, dan ini menjadi bagian dari CV yang harus dibentuk STY track record ini. Ya, dukungan lain secara teknis pemain naturalisasi juga, wah itu PSSI gencar-gencarnya melakukan naturalisasi. Terakhir 4 pemain yang akan segera diambil sumpah untuk menjadi WNI dan menjadi bagian dari timnas. Ya. Nah, dengan informasi ini saya terutama ikut lega karena STY saya pikir kemudian chill out dan akan tetap fokus melatih timnas demi target-target di depan mata, dan kita senang mendengar itu. Terima kasih Pak Erick. Terima kasih sudah memberikan ketenangan buat kami fans timnas garis keras ya. Terima kasih Coach Justin memberikan informasi A1, dan ini seneng lah pokoknya melihat fenomena ini. Ya. Dan ya kita tunggu saja update-nya nanti, apakah ada perubahan-perubahan signifikan yang dilakukan. Yang pasti Sintayong akan tetap stay sampai bulan Juni dan fokus pada target-target yang sudah disepakati. Pak Erick Thohir sebagai ketua PSSI juga mensupport penuh apa yang dibutuhkan STY dalam hal menarik. Dan oh ya, satu informasi yang diberikan Coach Justin adalah PSSI butuh direktur teknik. Di video sebelumnya saya mengulas itu sebenarnya sebelum mendengar informasi ini, bahwa ya dulu direktur teknik kan Indra Safri, tapi Indra Safri kan melatih timnas U20 ya. Maksudnya begini, direktur teknik ini harus orang keren, levelnya harus dunia lah levelnya. Kenapa begitu? Karena ini nanti yang akan mengintegrasikan antara U13 timnas ya, timnas U13, U15, U17, U20, U23 dan timnas senior. Kesinambungan ini akan menjadi integrasi yang sangat menarik, dan posisi ini perlu. Ya, saya mengatakan berkali-kali posisi ini perlu, direktur teknik ini perlu, agar perjalanan antara timnas usia kelompok umur dengan timnas senior itu tidak berjalan sendiri-sendiri, artinya berkesinambungan. Ya. Jadi kita tunggu Pak Erick, nama besar siapa yang akan dipilih PSSI untuk menjabat direktur teknik, makin cepat makin baik, karena waktu terus berjalan dan timnas terus berproses.
Oke, nanti kita akan update di video selanjutnya bersama saya Setio Uban.